Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita akan satukan hati kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mohon Tuhan menolong kami, melayakkan kami, menyucikan kami. Kami ingin datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Biarlah kiranya kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan sebuah pujian. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Demikianlah ya Tuhan doa kami bagi bangsa kami Indonesia. Pada saat ini bangsa kami sedang mengalami pandemi COVID-19 yang melanda. Tuhan, kami berdoa, kami sehati supaya pandemi ini segera berlalu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami tidak menyalahkan siapapun, tetapi kami mau merendahkan diri. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa ada banyak jiwa-jiwa yang telah menjadi korban. Ada banyak dokter, perawat yang telah menjadi korban. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya belas kasihan daripada Tuhan melanda negeri kami Indonesia, supaya pandemi ini segera berlalu. Tuhan, kami berdoa bagi PPKM darurat selama 2 minggu ini, kiranya boleh berjalan dengan baik, menurunkan angka COVID-19 di negeri kami, khususnya untuk daerah Jawa dan Bali. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami. Pada saat ini sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh dibukakan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Allah Roh Kudus memberkati kami, mencerahkan kami, menolong kami. Dan semua kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, saudara sekalian, yaitu jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Don't give up. Kita akan membaca dari Nehemia 4 ayat 6 sampai 12. Kitab Nehemia pasal yang keempat ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka.
Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu bagian Alkitab yang menceritakan tentang bangsa Israel pada waktu mereka diizinkan kembali ke Yerusalem. Mereka diizinkan membangun kembali tembok kota Yerusalem yang runtuh. Tembok adalah lambang pertahanan, lambang identitas, lambang harga diri. Dan bila tidak ada tembok, bagaikan satu pertahanan yang lemah, dan bagaikan kota itu mudah diserang. Pada waktu Nehemia memimpin rombongan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, pada awalnya mereka membangun dengan semangat. Pada awalnya mereka membangun dengan antusias, dengan sehati. Mereka membangun, dan pekerjaan mereka sampai setengah tembok. Walaupun mereka sudah membangun seluruh keliling kota Yerusalem, tetapi baru setengah tingginya. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-6, bahwa kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan mungkin keluarga, dalam perjalanan karir, dalam perjalanan apapun, kadang-kadang kita pada awalnya begitu antusias. Misalnya kita ikut program diet, seseorang yang badannya overweight, lalu dia ikut program diet. Pada hari-hari pertama begitu bersemangat, tapi pertengahan kadang-kadang mereka mulai kendor, mulai patah semangat, mulai bosan, dan akhirnya bisa jadi berhenti atau batal. Saya teringat juga kepada mama saya dan juga ibu-ibu yang senantiasa ikut doa puasa. Mereka bisa doa puasa selama 3 hari. Bayangkan saudara sekalian, selama 3 hari mereka berpuasa. Dan mereka mengatakan hari pertama mereka bisa lalui. Hari kedua adalah hari yang paling berat. Mereka merasa lemah, mereka merasa begitu lapar dan haus. Tapi apa yang terjadi? Ibu saya kadang-kadang membawa mereka pergi keluar untuk membesuk, dan tidak tinggal diam atau tidur-tiduran. Pada waktu mereka pulang dari besuk, dari berjalan keluar, mereka sukacita. Mereka merasakan segala beban yang berat itu hilang.
Pada hari yang ketiga mereka menjalani dengan puasa itu dengan ringan sampai selesai. Mereka begitu bersukacita. Pada pertengahan, pada hari yang kedua, ada tantangan yang begitu berat. Saudara sekalian, seringkali di dalam perjalanan hidup kita, mungkin di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pernikahan kita, bukan tahun-tahun yang pertama, tapi pertengahan daripada tahun-tahun pernikahan kita. Kadang-kadang kita mengalami satu tantangan, satu konflik, satu hal yang berat. Nah, saudara sekalian, ini dialami oleh bangsa Israel yang membangun tembok sampai mereka separuh tingginya. Dan kita mau melihat ada beberapa penghambat yang menyebabkan mereka berhenti, ataupun yang menyebabkan mereka tidak bersemangat. Ada 4 hal, saudara sekalian. Kalau kita melihat dari Nehemia pasal yang keempat ini, yang pertama adalah, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Yang pertama, musuh yang menyerang kita adalah kelelahan. Kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental. Saudara sekalian, pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kadang-kadang jiwa kita, mental kita menjadi lelah. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan menyerah. Kita jangan menyerah, tetapi kita berharap terus kepada Tuhan sampai kita boleh melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Jadi yang pertama adalah kelelahan. Saudara sekalian, kelelahan fisik ini yang menyebabkan kita tidak bisa berjalan maju. Dan biarlah kelelahan ini tidak mengganggu kita, karena seringkali iblis mencari titik kelelahan kita, mencari titik kelemahan kita untuk dia menyerang. Hal yang kedua, saudara sekalian, adalah frustasi. Kadang-kadang kalau kita berusaha menghadapi sesuatu masalah, misalnya pandemi COVID-19, kita berusaha dengan berbagai cara, kita mendengar berita sana sini yang membingungkan, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu mana yang benar, dan itu membuat kita frustasi. Kadang-kadang kita berpikir, saya keluar salah, tidak keluar rumah juga salah. Saudara sekalian, frustasi yang menyebabkan kekuatan kita menurun. Dan di dalam bagian ini kita melihat di dalam ayat yang ke-10 tadi, ketika orang Israel mulai membangun tembok, mereka melihat puing-puing masih sangat banyak. Puing-puing masih sangat banyak. Kadang-kadang
Kalau kita menghadapi pekerjaan yang belum selesai, atau barang-barang yang berantakan, puing-puing yang berserakan, kita merasa tidak sanggup, kita merasa frustasi. Saudara sekalian, biarlah kita boleh mengatasi perasaan frustasi ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita harus membuang hal-hal yang tidak berguna. Saudara sekalian, kalau kita melihat barang-barang yang berserakan, kalau kita melihat sampah yang berserakan, kita harus rajin, kita harus memanage, mengelola supaya sampah itu bisa dibuang dan bisa ditata dengan baik. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti sebuah ayat di dalam Mazmur 25 ayat 16, di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, "Come Lord, and show me your mercy, for I feel helpless, overwhelmed, and in deep distress." Datanglah Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu, karena aku merasa tidak berdaya, diliputi oleh masalah, dan di dalam keadaan yang frustasi. Saudara sekalian, yang ketiga, yaitu perasaan gagal. Perasaan gagal yang seringkali menghantui kita. Perasaan gagal yang juga dialami oleh bangsa Israel. Sehingga di dalam ayat ke-10 tadi, bagian terakhir, mereka berkata, "Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Perasaan gagal yang seringkali membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa berhasil. Kita melihat kegagalan masa lalu, kita melihat pengalaman masa lalu, kita melihat pekerjaan yang begitu besar, dan mereka berkata, "Tak sanggup aku menanggungnya, tak sanggup aku menyelesaikannya." Seringkali saudara sekalian, kita mengucapkan kata-kata itu di dalam hati kita. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara sekalian, kadang-kadang ada istilah bahasa Inggris yang berkata demikian. Who do you think you are? Emangnya siapa saya ini? Apakah saya bisa melakukan hal ini? Kadang-kadang kita merendahkan diri kita, membatasi diri kita. Tapi saudara sekalian, bersama dengan Tuhan, kita bisa, kita mampu, kita sanggup. Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa gagal. Sebuah kesaksian yang saya alami pada waktu saya naik ke bukit atau Gunung Sinai di Mesir. Saya memulai perjalanan jam 1 pagi. Pada waktu itu memang hawanya dingin, mungkin 1 derajat. Jadi saya mempersiapkan pakaian yang tebal. Pada awalnya naik unta, pada awalnya perjalanan masih datar dan masih mulus. Tapi kemudian perjalanan tengah malam itu mulai berbatu-batu.
perjalanan mulai naik dan saya seorang diri. Tidak ada yang lain, karena masing-masing berjalan sendiri. Dan pada waktu saya berjalan sendiri di tengah-tengah jalan, menaiki tangga-tangga yang terjal, berbatu, lalu saya berkata, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup lagi. Terus saya mau pulang. Karena kesatu lelah, kedua dingin, dan juga medan yang berat. Tapi kemudian puji Tuhan, tiba-tiba ada dua orang yang tinggi besar menggandeng tangan saya di kiri dan kanan. Seolah-olah saya itu ditopang, saya itu didorong, diangkat, dibuat ringan, sampai saya melewati bagian-bagian yang sulit. Akhirnya saya bisa terus. Akhirnya saya bisa mencapai puncak Gunung Sinai. Hati merasa begitu bahagia, merasakan saya berhasil sampai di puncak. Saudara sekalian, ada saat-saat di mana di dalam perjalanan hidup kita mengalami masa-masa yang sulit, tidak berdaya, dan merasa tidak sanggup. Kita butuh teman, kita butuh orang yang menopang, kita butuh kelompok yang mengerti kita, yang tahu akan kita, dan menopang kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan ingin kita sampai pada tujuan. Dan yang keempat, halangan yang keempat adalah ketakutan. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12, kalau kita membaca di situ, orang Israel mendapatkan ancaman dari musuh yang tidak senang. Sanballat, Tobia, yang tidak senang mereka membangun tembok kota Yerusalem. Mereka mengancam. Mereka berkata, kami akan menyerang, kami akan membunuh, kami akan menghentikan pekerjaan ini. Saudara sekalian, ketakutan juga menyerang mereka. Ketakutan adalah sesuatu yang sangat umum dirasakan oleh kita manusia. Di dalam masa pandemi ini juga ada ketakutan yang kita bisa rasakan. Bagaimana kalau saya terkena COVID? Bagaimana kalau keluarga saya terkena COVID? Bagaimana kalau usaha saya tidak bisa jalan terus? Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa hal supaya kita akan berhasil mengatasi sampai kepada tujuan kita. Yang pertama, saudara sekalian, kalau tadi satu penyebab adalah kelelahan, maka hal yang pertama yang kita harus perhatikan adalah kita harus membuat tubuh kita istirahat. Pada saat kita tegang, pada saat kita lelah, pada saat kita tidak bersemangat, kita perlu istirahat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, istirahat
adalah membuat hati kita rileks, membuat hati kita tenang, membuat hati kita ada energi kembali, ada kekuatan kembali. Di dalam 10 hukum Taurat, di situ ada satu hukum, yaitu hukum yang keempat, yang berkata demikian. Kita tahu hukum Taurat itu ada perintah jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Tetapi seringkali kita melupakan hukum yang keempat, yaitu hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian untuk kita boleh beristirahat. Saudara sekalian, istirahat adalah satu hal yang penting yang harus kita jalankan. Pada waktu kita tidur di malam hari, tubuh kita mengeluarkan kembali pemulihan, mengeluarkan kembali kesembuhan dan juga kekuatan menatap hari esok. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikan berkat kepada umatnya pada waktu mereka istirahat, pada waktu mereka tidur. Saudara sekalian, ada waktunya kita bekerja, tetapi ada waktunya kita istirahat. Dan biarlah kita tahu bagaimana caranya kita untuk istirahat dengan baik dan benar. Pada waktu Nabi Elia melarikan diri dari kejaran Isabel, pada waktu dia merasa takut, dia pergi ke padang gurun dan bersembunyi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengutus malaikatnya menjumpai Elia, dan malaikat hanya membawakan makanan, roti bakar dan air, dan diberikan nasihat supaya Elia beristirahat. Di dalam keadaan yang stres, di dalam keadaan yang takut, di dalam keadaan yang letih, Elia disuruh makan, minum, dan istirahat sampai kekuatannya pulih kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh mengalami istirahat yang benar di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya. Hal yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-13 dari Nehemia pasal yang keempat, di situ dikatakan ada celah-celah, ada tempat-tempat yang terbuka, ada bagian-bagian yang merupakan titik kelemahan. Seringkali iblis mencari titik kelemahan kita. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita harus tahu, introspeksi diri, di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, supaya kita bisa maju, supaya kita bisa
menyelesaikan perjalanan kita sampai selesai, finishing well, kita harus tahu di mana kelemahan kita. Di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan ada lubang-lubang atau titik-titik kelemahan, dan juga ada tempat-tempat yang terbuka. Tempat-tempat yang terbuka artinya yang bisa diserang oleh musuh. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita harus tahu di mana kelemahan kita. Dan kita tahu kita perlu dukungan, support, dan juga nasihat dari orang lain. Kita harus merendahkan diri, kita harus membuka hati, kita harus bersama berdoa, saling mendukung satu dengan yang lain. Disinilah perlunya sebuah komunitas atau sebuah kelompok kecil di mana kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling mendukung, menopang, dan menasihati. Saudara sekalian kasih Tuhan, biarlah kita tahu di mana kelemahan-kelemahan kita, dan Tuhan akan menolong kita mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan bagian B, Nehemia 4 ayat 14, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Saudara sekalian, seringkali kita fokus kepada masalah kita, seringkali kita fokus kepada kekuatan kita, kelemahan kita, tetapi seringkali kita lupa mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut, Tuhan sudah menyertai, menolong kita sampai pada saat ini. Ke depan Tuhan akan memimpin, menyertai, dan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kuasanya, pertolongannya. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 25 dikatakan demikian, I am completely discouraged, so revive me with your word. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam Mazmur 119 ayat 25 berbunyi demikian, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Jiwaku melekat kepada debu. Pada saat seseorang mengalami depresi, mengalami putus asa, mengalami hilang pengharapan, maka pemazmur berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan dapat
menghidupkan kita, membangkitkan kita, dan menolong kita kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang keempat, pada saat kita mengalami ketakutan, pada saat kita mengalami merasa lemah, maka di dalam ayat 14 tadi dikatakan, jangan takut terhadap mereka. Kita harus melawan. Kita harus mengatakan kepada diri kita, kita tidak boleh menyerah. Kita jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada saat kita menguatkan hati kita, Tuhan menolong kita untuk kita boleh melewati segala kesulitan sampai kita menang. The great people never give up. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses tidak pernah menyerah. Pada saat dia mengalami tantangan, dia akan bisa mencari jalan keluar. Saudara sekalian kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang berhasil di dalam dunia ini tanpa melalui kesulitan, kegagalan, dan berbagai macam rintangan. Kesulitan, tantangan itu membuat kita semakin kuat, semakin berhikmat, dan Tuhan akan menolong kita melewati tantangan demi tantangan. Seorang hamba Tuhan, satu kali dia juga mengalami masalah yang berat di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan pada saat dia tidak bisa bekerja, tidak bisa berdoa, ataupun tidak bisa melakukan sesuatu, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pantai. Kebetulan tidak jauh dari rumahnya ada pantai. Dia duduk di pantai, melihat gelombang demi gelombang yang menerpa pantai. Pada hari-hari dia mengalami hati yang putus asa, mengalami hari-hari yang sedih, hati yang sedih. Dia pergi ke pantai, berdiam diri, melihat ombak. Dan pada saat dia melihat ombak, ada satu pelajaran yang dia ambil. Pada waktu ombak itu naik ke atas, satu saat dia akan turun kembali. Pada waktu ombak itu naik ke atas, satu saat akan turun kembali, melandai dan sampai kepada pantai. Ini adalah hukum gelombang. Demikian juga dengan pandemi ini. Pandemi ini pada saat puncak-puncaknya, satu saat akan turun melandai dan terkendali. Saudara sekalian, kita imani di dalam hidup ini, pada waktu kita pada puncak-puncaknya mengalami tantangan, masalah, kita tahu sebentar lagi akan turun, melandai, dan kita akan memperoleh sampai di tempat tujuan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jangan menyerah,
Jangan takut ketika kita merasa putus asa. Tuhan tahu apa yang harus kita perbuat. Tuhan ingin kita mencapai tujuan dengan finishing well. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Seringkali Tuhan kami mengalami pada waktu kami berada di tengah perjalanan, kami merasa lelah, kami merasa tidak berdaya, merasa frustrasi, merasa tidak sanggup, dan kami ingin menyerah. Tetapi Tuhan memberikan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengambil waktu, berdiam diri, berdoa, dan beristirahat, supaya kami tahu Tuhan, di mana kekurangan kami, kelemahan kami, dan supaya kami mengucapkan firman Tuhan, bahwa jangan takut, jangan menyerah. Kami harus berjuang, kami harus melawan, sampai kami menang. Saudara sekalian, Bapa kami dalam surga, kami rindu, kami bukan menjadi orang-orang yang kalah, pecundang, tetapi kami menjadi orang-orang yang menang, sampai kami menyelesaikan pertandingan di dunia yang fana ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara sekalian, kita mau satukan hati masuk di dalam doa. Pada minggu-minggu ini, saudara sekalian, angka COVID sangat memuncak. Oleh sebab itu, biarlah kita berjaga-jaga, dan kita mau disiplin akan protokol kesehatan. Kita berdoa supaya PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah untuk daerah Jawa dan Pulau Bali berjalan dengan baik. Kita juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka. Pada hari kemarin ada saudara-saudara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi. Tuhan telah memanggil pulang Bapak Yakob, suami daripada Ibu Lili. Dan Tuhan juga sudah memanggil pulang Ibu Lani, istri daripada Bapak Budiman. Tuhan, mari kita berdoa supaya kita semua boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang yang dikasihi. Kami berdoa bagi Ibu Lili yang Tuhan telah memanggil pulang suami yang kekasih Bapak Yakob. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada Ibu Lili dan anak-anaknya, menantu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan daripada Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Bapak Budiman dan keluarganya. Kalau kemarin Ibu Lani telah pulang ke rumah Bapak di surga, Tuhan, kami tahu ini adalah menurut waktu Tuhan yang terbaik. Dia boleh terbebas dari segala penderitaan, sakit, penyakit yang dia alami. Tuhan, kasihani Bapak Budiman. Tuhan, hiburkan dia, kuatkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya pada hari esok di dalam pemakaman boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami Indonesia yang memberlakukan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kami berdoa bagi semua peraturan yang diberlakukan supaya boleh ditaati oleh masyarakat. Tuhan, tolong supaya PPKM darurat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah angka COVID-19 ini boleh ditekan sampai serendah-rendahnya. Kalau pada saat ini, Tuhan, ada ratusan orang yang meninggal setiap harinya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan, supaya angka ini boleh ditekan. Kalau ada ribuan orang yang terpapar, dan kami berdoa supaya mereka boleh menjaga diri dengan baik, baik berobat maupun isolasi, supaya mereka boleh pulih kembali, boleh sehat kembali. Kami berdoa bagi tenaga medis yang kekurangan, kewalahan, para perawat, tenaga kesehatan, para dokter. Kasihani mereka Tuhan. Tuhan menolong mereka, diberikan kekuatan, perlindungan, supaya mereka tidak terpapar, supaya mereka tidak mengalami musibah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada waktunya kami boleh mengalami kemenangan, pemulihan bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara.